Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati wa akhwatil kiram, azani wa azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, mungkin ini yang pertama kali ana duduk di sini, dan mudah-mudahan bisa menyampaikan ilmu yang sedikit dan sebuah nasihat yang terkhusus ini untuk ana pribadi sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk antum semuanya. Dan mudah-mudahan ini dimasukkan oleh Allah sebagai amalan saleh, memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Ikhwati wa akhwati kiram, azani wa azakumullahu jami'an. Bahwasannya kita sesungguhnya berada dalam satu kenikmatan yang sangat besar. Yang kenikmatan itu dulu pernah diberikan kepada generasi terbaik dari para sahabat. Oleh karena itulah orang-orang yang mengikuti mereka pun akan mendapatkan kenikmatan yang serupa ketika dia mengikuti jejak generasi yang terbaik. Nikmat yang kadang kita tidak sadari, ini adalah nikmat yang sangat besar, tetapi kita terkadang melupakannya atau bahkan tidak mensyukurinya. Nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada para sahabat ketika itu, yaitu nikmat al-ukhuwah. Nikmat bersatunya kita di atas akidah yang lurus. Nikmat bersatunya kita di atas manhaj yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan kalian berpecah belah. Perintah dari Allah untuk berpegang dengan tali Allah yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus melarang wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Setelah Allah memberikan dua perintah dan dua larangan ini, Allah mengingatkan ketika itu Bani Aus dan Khazraj. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian ketika kalian dulu saling bermusuhan
Disebutkan di dalam Ibnu Katsir mereka sering berperang, menumpahkan darah, berselisih ikhtilaf. Allah Subhanahu wa taala satukan tadi dengan perintah apa? Wa'tasimu bihablil jami'an. Dengan sunnah. Artinya hal ini juga mengingatkan kepada kita semua. Ketika kita ingin mengikuti manhaj yang lurus ini. Manhaj yang mulia. Manhaj yang dulu kita sama sekali tidak mengenalnya. Allah anugerahkan kepada kita mengenal manhaj yang lurus. Mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nikmat yang sangat besar. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita berada di atasnya. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita teman-teman yang terbaik. Orang-orang yang terbaik yang ada di sisi kita. Sebagai bentuk nikmat anugerah dari Allah. Nah, diingatkan oleh Allah dalam ayat ini seperti Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan para sahabat yang mendapatkan nikmat ini. Wadhkuru nikmatallah. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang diberikan atas kalian ketika kalian dulunya saling bermusuhan. Wa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala persatukan di antara hati-hati kalian. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu bersaudara. Bersaudara satu akidah, satu manhaj, sama-sama ittiba'us sunnah. Ini nikmat yang sangat besar. Yang dulunya kalian berada di tepi jurang dari api neraka. Kemudian Allah selamatkan darinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Ayat ini walaupun seperti tadi kita sebutkan turun mengenai para sahabat dari kaum Aus dan Khazraj juga mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita akan nikmat yang sangat besar ini. Berada di manhaj yang lurus. Ketika kita mengikuti manhaj ini. Akan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaannya orang-orang terdahulu. Dan itu pasti. Disatukannya hati-hati kita yang dulu kita tidak saling mengenal. Allah satukan dengan apa? Bukan karena dengan harta yang ingin diraih. Bukan karena satu jabatan atau kepemimpinan yang ingin diraih. Bukan karena ingin kemasyhuran, kesohoran dan yang lain-lainnya dari perkara dunia. Bukan. Tapi karena akidah yang lurus. Nikmat yang sangat besar. Allah satukan kita dengannya. Disatukan dengan Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafus salih. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Nah, yang kita tidak akan bisa menyatukan hati-hati. Siapa yang di dunia ini yang akan bisa menyatukan hati-hati kita? Tidak akan bisa. Lain kepala, lain isinya. Iya. Jangankan seluruh manusia, di keluarga saja, anak satu dengan yang lainnya kan sulit kadang. Apalagi yang lain-lainnya. Apalagi kalau kita punya dua istri lebih satu. Nggak bakal bisa kita menyatukan mereka itu. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ittiba'us sunnah dalam segala hal. Tidak akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyatakan wa'allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang menyatukan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainakum.
Kalau seandainya kamu menginfakkan apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya, engkau tidak akan bisa, wahai Rasulullah, menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Ketika masing-masingnya jujur, ittiba'u sunnah, ittiba' atas manhaj salaf, Allah satukan. Itu pasti. Kejujuran kita berada di atas manhaj itulah yang akan menyatukan kita. Seperti disatukannya para sahabat ketika dulu. Waktu itu ketika turunnya ayat ini. 6. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasannya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan seiman, seakidah. Ini adalah persaudaraan yang kuat. Bukan didasari atas kepentingan karena dunia. Bukan karena nasab keturunan. Tapi betul-betul karena Allah. Sehingga dibangun persaudaraan ukhuwah ini. Loyalitas karena Allah. Mengadakan permusuhan karena Allah, cinta karena Allah, murka karena Allah. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Mualah, loyalitas, kesetiaan karena Allah. Wal mu'adah, permusuhan, menjauhi, mentahdir karena Allah. Wal hub, cinta karena Allah. Dan marah karena Allah. Inilah yang mendasari ukhuwah kita. Akan kuat tali keimanan kita. Maka dari sini kita akan menyadari ketika terjadinya iftiraq wal ikhtilaf, apa penyebabnya? Jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Jauh dari pengamalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipahami oleh para sahabat. Maka terjadinya ikhtilaf. Baik khilafnya dari segala pada perkara prinsip atau khilaf pada perkara-perkara yang sekecil sekalipun ujung-ujungnya apa? Karena meninggalkan tarkul ittiba'u sunnah. Ketika terjadinya khilaf di berbagai daerah atau tempat lain, pasti di situ adanya penyelisihan terhadap sunnah. Perhatikanlah. Nah, karena enggak mungkin terjadi khilaf yang melahirkan al-adawah, permusuhan. Kalau bukan karena menyelisihi sunnah. Enggak mungkin. Akan terjadi kalau sama-sama memahami Al-Quran dan sunnah itu, mengamalkannya sesuai dengan dipahami oleh para salaful ummah, terbimbing dengan para ulama. Enggak mungkin terjadi. Kalau bukan karena adanya menyelisihi dari sunnah itu sendiri. Nah, ketika jauh dari bimbingan para ulama, ketika jauh dari ilmu Al-Quran dan Sunnah, makanya para ulama rahimahumullah, mereka membuat kitab-kitab yang berisikan untuk menjaga ukhuwah ini. Dalam kesempatan yang singkat ini, Ana tidak membawakan adab-adab atau perkara-perkara yang menjaga ukhuwah secara rinci, tapi kita pilih yang paling terpentingnya. Di antara perkara yang penting, yang ini bisa menjaga ukhuwah kita, sekaligus menjaga dari perkara-perkara yang merusaknya.
Abu Barakat rahimahullah menjelaskan di antara adab kita di dalam menjaga agar ukhuwah ini tetap terjaga adalah kita masing-masing harus punya sikap tawadhu. Tawadhu itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Di mana di sana adanya sikap mengalah ketika yang satunya lebih tinggi. Tidak menampilkan diri lebih dari yang lainnya, tidak merendahkan yang lainnya, tawadhu. Iya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla auha ilayya an tawadha hatta la yufkhiru ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mewahyukan kepadaku agar engkau bertawadhu sampai tidak ada seorang pun yang merendahkan yang lainnya. Iya, sikap tawadhu. Tidak kibir dan takabur. Lawannya adalah takabur. Kita harus menjauhi penyakit ini. Tidaklah satu adanya perselisihan, mesti dipicu adanya sifat, sikap, at-takabbur pada orang-orang yang berselisih. Karena merasa lebih paham. Karena merasa lebih tahu. Karena merasa lebih berpengalaman. Atau yang lain-lainnya. Kemudian merendahkan yang lainnya. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam sikap kibir ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bihasbi imri'in minasyarr ayuhaqqira akhahul muslim, kullu muslim ala muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu." Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cukuplah seorang itu dikatakan jelek atau jahat ketika merendahkan saudaranya yang muslim yang lainnya. Karena seorang muslim itu haram atasnya darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan tentang hadis ini, yakni maksudnya yakfihi minasyar ihtiqarihi akhah al-muslim. Cukup dia dikatakan telah berbuat kejahatan ketika merendahkan saudaranya yang lainnya yang muslim. Fa innahu yuhqiru akhahu muslim litaqabburihi alaih. Karena dia telah merendahkan saudaranya itu karena sikap takaburnya, sombongnya dia kepada saudaranya. Wal kibr, dan kibr kata beliau min aqtami khisalus syarr, termasuk dari 6 akhlak perangai yang jelek dan jahat. Bahkan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidaklah akan masuk jannah orang yang di hatinya ada seberat darah dari kesombongan. Nah, mempunyai sikap tawadhu dan menghindari sikap takabur. Kenapa? Karena yang satu sifat tawadhu akan memperkuat, menjaga ukhuwah tadi. At-takabur akan merusak dari hubungan pertemanan, pergaulan, dan persaudaraan yang sedang dijalin. Itu maksud. Perhatikanlah. Mesti orang yang dia terjadinya ikhtilaf ada sifat ini. Makanya dikatakan oleh Al-Mubarrid, nikmah allati la yuhsad sahibuha alaiha at-tawadhu.
Wal bala alladzi la yurham sahibuhu al-ujub. Kenikmatan yang seseorang tidak akan terjatuh kepada sifat hasad adalah tawadhu. Nah, karena hasad juga, karena kita tidak sempat untuk menjelaskannya di hari ini. Iya, hasad itu juga yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf wal iftiraq. Iya. Karena bercokornya di dalam hati-hati kita ada hasad yang tanpa disadari, iya, itu merusak hubungan pertemanan, persahabatan, dan juga persaudaraan. Setiap orang yang mengadakan menjalin hubungan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, yang merusak ini diantaranya hasad. Terjadinya perpecahan dalam arti kata di rumah tangga juga, iya. Kenapa pisah antara satu suami dengan istri? Disebabkan ini hasad satu sama lainnya. Nah, apalagi Afwan yang dia, iya, mempunyai tanggungan banyak, artinya punya lebih dari satu pos. Nah, itu hati-hati. Ya. Yang bisa menghancurkan ini apa? Hasad itu tadi. Nah, nanti diiringi dengan apa? Penyakit yang lainnya. Su'udzon. Kita nggak sempat membahas ini. Ya, su'udzon juga itu akan membawa seseorang merusak hubungan tadi. Entah di rumah tangga seperti ini. Buruk sangka. Iya. Kalau dia beli sesuatu di pos 2 misalnya, itu beli apaan tuh, Bi? Kok di sini nggak dibeliin? Nah, begitu. Cemburu akhirnya. Suudzon, padahal dia yang membawakan dari orang tuanya. Kadang seperti itu. Atau dalam pergaulan pertemanan. Iya. Nah, banyak terjadi disebabkan apa? Suudzon ini. Yang akhirnya tadi karena hasad. Hasad ini timbul karena dia tidak tawadhu. Wal bala, sedangkan bencana yang dia tidaklah mendapatkan kasih sayang pelakunya adalah apa? Al-ujub. Iya. Ujub ini akan melahirkan takabur. Ujub merasa dirinya lebih tinggi, lebih dari yang lainnya. Nah, untuk sebagai penutup, Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah pernah menjelaskan kenapa terjadinya kerusakan hubungan di antara kaum muslimin atau di banyak orang. Yang ini yang harus kita hindari, yaitu sikap tidak tasabut, mencari kejelasan ketika adanya berita. Karena ini akan merusak juga persaudaraan tadi. Beliau menjelaskan satu perangai yang sangat jelek yang ini akan merusak. Yang kita harus hindari. Kata beliau, minal ghalat al-fahish al-khatar qabul qawlan nas ba'duhum ba'dan. Thumma yubna alaihi sami hubban wa buqdan wa madhan wa dhamman. Kata beliau, termasuk kesalahan yang keji dan bahaya yang luar biasa adalah apa? Banyaknya menerima ucapan-ucapan manusia sebagian dengan sebagian yang lain. Kemudian orang yang mendengar ucapan-ucapan yang tersebar di kalangan orang itu tersebut,
dijadikan sebagai apa? Barometer di dalam mencintai, di dalam dia marah kepadanya, di dalam memuji atau mencela. Ini bahaya sekali. Dapat berita begini, oh iya memang begitu. Kebencian. Dapat berita begini, oh iya itu Masya Allah. Kecintaan, pujian. Tanpa adanya tasabbut. Ini galat, salah, bahaya. Kenapa? Kata beliau, fakam hassala bihadal galat umurun sara akibatuhan nadamah. Karena betapa banyaknya terjadi dengan kekeliruan ini perkara-perkara yang sangat banyak yang menjadikan akibatnya penyesalan. Iya. Nyesel akhirnya. Gara-gara adanya desas-desus isu-isu, ya kalau kita terjemahkan isu-isu, didengar, kemudian dijadikan sebagai barometer di dalam menyikapi, tanpa adanya tasabut mencari kejelasan, ujung-ujungnya nyesel. Seperti kisahnya dulu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh orang munafik melakukan perbuatan keji. Itu asal-muasalnya dari mana? Berita desas-desus isu. Kemudian dicampur adanya suudzon kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ujung-ujungnya karena hasad dari orang-orang munafik kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Demikianlah yang terjadi juga di sekitar kita. Kesalahan itu menyebar, yang membuat rusak hubungan persaudaraan. Kadang kata wakam asa'an nasu 'anin nas umuran la haqiqalaha bil quliyah. Dan betapa banyak tersebarnya di kalangan manusia, dari manusia yang lainnya, perkara-perkara yang kadang nggak ada hakikatnya. Ini muncul isu ini dari mana? Ditelusuri, nggak ada. Siapa yang pertama kali mengucapkan, nggak ada. Terjadi keributan. Kadang seperti itu. Atau kadang kata beliau, aulaha ba'dul khafifah fanamitu bil kadzib wal zur. Ataupun yang memang sebagian perkara yang tersembunyi atau perkara yang ringan, tetapi dibungkus dengan kedustaan dan juga azur. Perbuatan kedustaan yang diada-adakan. Ditambah-tambah. Akhirnya rame beritanya begini, beritanya begitu. Ini galat, kesalahan yang besar. Wa khususan kata beliau, khusus lagi man arafu bi adami mubalah bin naqal. Khusus lagi kalau hal itu ada pada orang-orang yang sudah diketahui oleh mereka yang tidak teruji penukilannya. Nah, ada berita dari ini, padahal kita nggak ngerti orang si fulan ini gimana kesikohan kepercayaan. Bisa dipercaya nggak ucapannya? Tidak ada. Nah, teruji kejujurannya itu. Asal diterima saja sehingga menyebar berita-berita yang jelek itu. Al-arafa minhum hawa, atau diketahui dari orang-orang yang memang punya hawa nafsu. Ini akan merusak hubungan persaudaraan yang kita jalin. Maka kata beliau, fal wajib, nasihat terakhir dari beliau, fal wajib, maka yang wajib alal aqil, bagi orang-orang yang berakal, at-tathabbut wa taharrut wa adamu tasarru'. Wajib bagi orang yang berakal untuk dia pertama untuk mempunyai cross check, tasabbut, cari kejelasan, wa taharrut, dan berjaga-jaga, berhati-hati, dan tidak tergesa-gesa ketika mendapatkan berita-berita atau perkara-perkara yang lain yang sekiranya bisa merusak dari hubungan persaudaraan itu. Entah di keluarga suami istri, entah itu hubungan tetangga, entah itu hubungan pertemanan kita, entah itu persahabatan, entah secara menyeluruh persaudaraan kita, ikhwan seluruhnya. Bahkan kata beliau, wabihada, maka dengan ini yu'rafu dinal abdi wa mazanatihi wa aqluhu atau wa aqlahu.
Dengan ini akan diketahui seorang hamba itu agamanya. Akan diketahui bagaimana pertimbangannya, keadilannya, dan akalnya. Iya, kalau orang yang sering tergesa-gesa, kita tahulah begitulah agamanya. Kalau orang-orang yang dia hati-hati, menjaga setiap ada perkara-perkara, ya diteliti dulu, tidak terburu-buru, dan demikianlah kita dibimbing oleh para ulama untuk kita menjaga persatuan ini dengan kita melakukan menghiasi diri dengan adab-adabnya dan juga menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak itu. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, wallahu a'lam bishawab.